Oke, selamat pagi. Halo Hoki, sudah ada Hoki? Hoki sudah ada belum? Halo Hoki, silakan dimulai pilih random untuk presentasi tugasnya. Halo Hoki? Halo? Oke, ini Hoki belum terkonek, saya randomkan dulu aja nih. Oke, nomor 21 itu Hoki sudah lakukan. 21 Gevira, Suraya. Halo, suara sudah bisa didengar ya? Halo Hoki? Halo Hoki? Halo, coba cek soundnya dulu ya, coba ya. Silakan ada yang bicara ya. Halo, sudah bisa dengar suara saya? Halo? Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Dengar? Apa Hoki yang nggak bisa bicara tadi? Hoki? Tadi baru 21 tiba-tiba diganti jadi... Oke, nomor 21 ya. Nomor 21 tadi Almira. Siap, Pak. Sebentar ya, saya share screen. Silakan, share screen ya. Sudah muncul belum ya, Pak? Oke, sudah, silakan. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan nomor 21 soal yang saya kerjakan. Consider random sample size of n from a Bernoulli distribution dengan parameter P. Diketahui pembaca X berdistribusi Bernoulli, parameter P. Diketahui mean dan variasinya itu kan meannya P dan variasinya P kali 1 min P. Lalu yang A ditanyakan CRLB dari varian estimator tak bias P.
Diketahui PMF dari distribusi Bernoulli itu Fxp sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat X. Untuk X 0 dan 1, maka len dari Fxp sama dengan X len P tambah 1 min X kali len 1 min P. Lalu D per dP dari len XP sama dengan X per P min 1 min X per 1 min P. Diteruskan sampai diperoleh hasil akhir dari D per dP len Fxp itu X min P per P kali 1 min P, lalu masing-masing dikuadratkan jadi X min P kuadrat per P kuadrat kali 1 min P kuadrat. Sehingga dicari variansnya masing-masing tadi, diperoleh E dari D per dP len Xp kuadrat itu sama dengan E kali X min P kuadrat. X min P kuadrat per P kuadrat kali 1 min P. Ini bisa disederhanakan karena P kali 1 min P merupakan varian dari X, maka var X per P kuadrat kali 1 min P kuadrat sama dengan 1 per P kali 1 min P. Lalu dihitung batas bawah Cramer-Rao atau CRLB-nya itu dan diperoleh hasil CRLB dari P itu P kali 1 min P per N. Lalu untuk soal yang B itu ditanyakan CRLB dari estimator tak bias P kali 1 min P. Maka D per dP dari P kali 1 min P sama dengan D per dP dari P min P kuadrat sama dengan 1 min 2P. Karena di poin A tadi juga udah dilakukan perhitungan, maka E dari D per dP len Fxp kuadrat sama dengan 1 per P kali 1 min P. Lalu diperoleh untuk CRLB dari P kali 1 min P-nya dengan langkah yang sama, D per dP kali P min 1P dikuadratkan per N kali E D per dP len Fxp kuadrat sama dengan 1 min 2P kuadrat per N kali 1 per P kali 1 min P. Maka hasil akhir dari CRLB-nya itu P kali 1 min P kali 1 min 2P kuadrat per N. Lalu untuk yang terakhir yang C itu ditanyakan UMBU-nya dari P, maka var X bar-nya sama dengan var 1 per N sum dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI. Lalu var X bar sama dengan 1 per N kuadrat, sum I sama dengan 1 sampai N untuk var XI. Karena tadi var XI-nya itu P kali 1 min P dimasukkan, lalu hasil akhirnya dari var X bar-nya itu P kali 1 min P per N. Hasilnya sama dengan CRLB dari P-nya, maka X bar-nya itu tadi adalah MU dari P. Sekian, Pak. Jadi lihat yang definisi CRLB apa yang CRLB itu ya. Coba di atas ada ini enggak? Boleh nge-crop boleh dari bukunya. Jadi untuk memandu supaya gini, coba naik ke atas. Nah, di sini kan Anda mau cari CRLB. Nah, kalau perlu itu Anda mau cari lebih dari P. Kan berarti Anda punya parameter ininya adalah kayak theta-nya kan sama dengan P gitu kan. Nah, nanti pada saat yang B itu sebenarnya kan fungsi dari kayak yang pakai to itu. Coba Anda bisa perlihatkan yang rumusnya CRLB. Belum saya masukin, Pak, di ini ya. Kalau bukunya sekarang Anda bisa perlihatkan nggak? Ini sekalian. Jadi supaya nanti pada saat ini, kok tiba-tiba Anda langsung ingin mencari apa ini, apa E coba P valensi dari. Terus juga gini ya, kalau Anda mau langsung itu kasusnya seperti kemarin yang Hasan ya. Kalau mau langsung Anda harus sebut yang Anda dapat X sama dengan P itu kalau di buku tuh hasil di mana itu kan Anda langsung kan ini. Kalau nggak langsung harusnya kan ekspektasi X adalah apa kalau di binomial
Ini binomial 1P, nyarinya gimana? Anda tahu nyarinya? Halo, Almira? Ya, halo Halo? Pak. Dengar suara? Cara mencari ekspektasi X yang hanya sama dengan P, Anda bisa nggak coba detailkan di situ? Caranya gimana? Anda tahu nggak? Anda tahu nggak mencari kok jadi ekspektasi XI sama dengan P? Itu dari mana? Anda tahu nggak? Jangan seperti yang kasus kemarin Hasan ya, langsung, tapi nggak ada dasarnya. Dan jadi kalau Anda mau langsung, Anda harus merujuk ke sumber referensi. Kalau enggak, ya Anda harus detilkan itu. Ini kan Anda tiba-tiba langsung min dan varian dari mana Anda dapat itu? Min varian dari Bernoulli dari mana itu? Kalau tanpa ada penjelasan apa ini ya sumber referensinya, maka Anda harus mendetilkan. Coba Anda ngutip dari mana itu? Kok tahu X-nya sama dengan P, valensi X-nya P kali 1 min P. Dari mana? Oh, kalau yang I-nya itu kan rataan ya Pak, jadi sum dari X kali Fx-nya. Nah, coba sih. Kalau memang itu harus diperlihatkan kalau Anda nggak punya apa, ini kan namanya langsung kan? Bagi valensi X itu langsung juga itu. Dapat P kali 1 min P, itu dari mana itu? Jadi nanti ditambahin ya Pak? Ya, jadi kalau Anda nggak punya rujukan, siapa sih yang menemukan X sama dengan P gitu? Entah di literatur atau di mana, untuk membiasakan valensi X sama dengan P kali 1 min P, itu dapat dari mana? Ya, jadi kalau Anda nggak mau ya, tadi kan tahu kan ekspektasi E kan kalau diskrit kan sum dari E kali FE. Nah, dan nanti harus detilkan, itu paling satu baris kan cukup. Kalau valensi E, itu diperoleh dari apa? Kan ekspektasi X dikurangi mu-nya dikuadratkan. Nah, itu juga Anda melakukan seperti itu Anda mau melakukan melalui X-nya gitu misalnya. Ya, jadi apa yang langsung-langsung ini seperti kemarin yang Hasan, kalau langsung itu harus Anda merujuk ke mana? Di bukunya pernah nggak sudah menghitung X-nya Bernoulli di mana itu di bukunya ini? Ada nggak? Oke ya, nanti terus yang ini nanti silahkan. Sekarang yang B. Ya, cara itu mulai cari CRLB-nya itu. Ini kan yang baru masih A ya. CRLB. Nah, kalau bisa naik yang masih A itu tadi A. Anda mulai mau menjalankan CRLB. Nah, di sini. Kenapa langkah pertama Anda langsung FX-nya terus dilenkan itu apa? Kan berarti karena Anda harus lihat dulu CRLB sama dengan apa kan? Oke, langkah pertama saya ingin menghitung yang pembilangnya dulu misalnya atau penyebutnya. Jadi ada loh ini kok tahu-tahu langsung ini ngapain itu kan? Tahu-tahu dilenkan, diinikan, diturunkan, coba lihat itu ke bawah itu. Coba ke bawah. Kan setelah turunkan ada P. Nah, ini kalau Anda sudah satu nulis kayak gini di atas do apa? Sebenarnya kalau itu bukan multi variabel, itu cukup pakai D ya. Ini kan turunan parsial kalau yang pakai do itu. Jadi nanti diganti pakai D ya. Ini kalau dua parameter itu baru pakai do ya. Itu memang di bukunya kan secara umum itu kan. Tapi kalau kita nurunkan fungsi satu variabel, jadi hanya satu, ini kan cukup pakai D. Tapi kalau itu parsial, itu kan namanya turunan parsial itu. Nah, itu baru pakai yang apa do ya kalau di sana bukan D, bukan delta ini nanti nulisnya. Nah, terus ini kok setelah itu kan do terus dikuadratkan. Nah, di sini makanya Anda nanti di CRLB, Anda sudah bisa buka bukunya belum? Anda punya bukunya nggak? Biar Anda sekalian yang langsung share screen itu. Ada Pak. Bisa cepet nggak bukanya? Jadi karena nanti pada saat ini sekalian
kalau besok ujiannya mau saya pakai buka lagi, saya harapkan itu informasinya lengkap ya. Kalau kecuali ujiannya tertutup, memang mungkin nanti ya nanti kan pilihan nanti setelah pas tes ada memutuskan yang mana itu nanti apa? Karena untuk yang terbuka saya kira kan ada, kalau tertutup memang ya sebenarnya sama ya karena harus harus ingat. Coba buka yang materi CRLB biar ada juga sekarang ada yang buka aja. Oke, yang pas CRLB, definisinya CRLB. Terus yang CRLB. Oke, ini naik, naik lagi yang pas CRLB-nya. Nah, ini kan lihat itu kan. Jadi batas bawah itu yang CRLB yang adalah pertama kan to aksen itu artinya kan turunan dari to theta kan itu. Jadi to theta kan bisa sama dengan theta, bisa sama dengan kayak tadi kan P itu atau P kali 1 min P. Nah, kalau Anda mau mengerjakan yang atas dulu, ya Anda berarti kan bisa kan itu. Cara lebih kan sebenarnya adalah itu kan yang to aksen theta kuadrat dibagi N kali ekspektasi turunan pertama dikuadratkan. Ya, itu nanti Anda kalau untuk membiasakan cara lebih sama dengan ini. Maka saya akan ngitung bagian atasnya dulu, pembilangnya. Nah, pembilangnya berarti apa? To aksen, kalau yang ini kan sekarang Anda punyanya apa? To aksen P ya itu ya, karena to P-nya kan P, itu yang A itu tadi. Itu kan berarti to aksen P, karena P kan turunannya sama dengan kan 1. Itu dapat yang bagian atas. Terus yang bagian bawah itu adalah Anda akan menghitung ekspektasi itu kan. Maka dapat turunan pertamanya, terus dikuadratkan, terus cari ekspektasinya. Jadi kalian untuk Anda supaya jadi ingat, jadi besok kalau pilihannya ternyata close book ya jadi hafal kan. Kalau membiasakan sering dilihat itu. Nah, ini adalah nanti dorong karena apa pada saat ini Anda ingin mempelajari lagi kan jadi ingat, oh ini CLB apa sih kan Anda nggak lihat bukunya tadi, coba lihat yang jawaban Anda tadi kan langsung kan, jadi, itu ngapain tiba-tiba menurunkan itu. Nah, ini kan Anda ingin sebenarnya bisa yang pembilangnya dulu baru penyebutnya yang bagian atasnya itu loh, kalau ini kan berbagai pecahan yang atasnya. Oke, lihat ke bawah lagi yang terus oke, berhenti ini tadi udah. Nah, ini pilihan rumus yang kedua. Ini kan yang bagian bawah bisa diganti kan itu. Jadi kalau Anda misalkan kalau mencari ekspektasi turunan pertama di kuadrat, ini nanti notasinya do ya, ini beda ya dengan tadi ada kan delta itu, saya lihat itu. Nanti perintah di lateknya itu kalau yang tadi Anda kayaknya delta itu. Kan beda kan dengan ini kan tadi. Terus jadi ini ada pilihan yang kedua. Jadi bisa aja turunan pertama dikuadratkan, cari ekspektasinya, atau turunan kedua langsung cari ekspektasinya. Kalau Anda bisa dapat turunan keduanya kan lebih enak kan, karena tidak perlu dikuadratkan dulu kan. Jadi langsung sudah bisa dapat, tapi ingat hati-hati di situ harus ada minusnya. Nah, turunan kedua juga di likelihood ada dibutuhkan untuk ngecek apa? Bahwa kalau dia negatif berarti kan kita dapat maksimum kan. Nah, kalau nanti kita salah melakukan derivasinya di sini penurunannya, mesti akan ketahuan. Jadi rumus 936 itu bisa di apa yang tadi yang bisa dijadikan di rumus yang berikutnya ini yang jadi dia turunan keduanya. Karena nanti TRB mungkin banyak apa kepake ya di. Nah, kalau parameternya mulai apa yang kayak tadi ya jadi P kali 1 min P. Nah, itu kan juga ada atau aksen P-nya kan dicari dulu juga untuk mengisi yang di apa di bagian atasnya kan pembilangnya. Ya kayak ini hanya untuk apa supaya makin apa ya Anda setiap stepnya itu ada argumentasinya.
Oke, terima kasih Almira. Saya kira sudah cukup. Oh ya, mungkin saya akan checking dulu terkait tugas mingguan ya. Ini mungkin bisa Hoki kalau atau ya diwakili Hoki ya. Untuk tugasnya itu minggu pertama itu cuma 2 soal ya. Hoki, halo Hoki. Minggu Hoki pertama dengar iya suara saya? size bab 2 ya. bab 8. Iya 7 sama 8. Terus kalau yang tugas minggu kedua Yang minggu kedua masing-masing dapat berapa? 9 sama example yang awal-awal itu, yang 9.2 example-nya. Example-nya dapat berapa? Masing-masing. Jadi kan satu example gitu. Apa 2 example? Iya, masing-masing dapat satu example, satu exercise. Oh, jadi 20 ya. Iya, dua soal ya. Minggu Iya, kedua, Pak. benar. Iya, betul. Terus minggu ketiga kemarin itu satu, yang minggu minggu tiga kemarin hari Rabu itu satu example satu soal ya. Iya, minggu ketiga juga sama, satu example, satu Jadi soal exercise. jadi ini hanya untuk checking ininya karena oh ya, oke sudah dihubungi nanti grader ini ya. Saya kemarin sudah ngasih nomormu belum ya? Kan sih kan nanti ini ada gradernya itu siapa ya kemarin ya. Saya kalau supaya nggak lupa kemarin kayaknya dia ngontak saya apa kalau sudah ini belum ya. Tapi belum ada yang menghubungi Anda ya. Belum sih, Pak. Pokoknya kemarin ada yang ke saya ngontak lewat WA bahwa saya adalah gradernya PSM 2 gitu. Ya karena nanti saya coba saya nggak tahu di mana nih. Kan saya minta hubungi koordinator kelas karena menyangkut nanti ini apa link tugasnya kan itu. Dia kan mulai akan kerja itu. Bentar, dua. Ya oke, mulai pilih random lagi. Saya hanya checking ini aja supaya. Tapi belum ada yang hubungi Anda ya? Oke ya. Kenapa, Pak? Belum ada yang menghubungi Anda? Saya agak lupa namanya siapa kemarin yang jadi grader itu. Kan ada Oh, iya. gradernya ini untuk tugas itu. Cuman kemarin mungkin saya ada yang langsung inisiatif, boleh Pak saya langsung hubungi koordinator kelas itu. Tapi ada juga yang enggak. Oke, baik. Nah saya lupa itu yang mata kuliah mana karena ada banyak. Cuman saya sarankan memang kontak ke koordinator kelas saja, saya kira itu. Ya oke, saya kira sudah silakan lanjut pilih yang random lagi. Oke, iya, iya. Saya share lagi, Pak. Ya, kita sampai jam berapa ya kalau ini ya? Berarti 50 menit ya. Sampai 8.20 berarti ya. Oke, silakan. Berikutnya siapa? Saya share ini, Pak. Nanti diacak ini diacaknya 3 kali dulu ya, Pak. Coba di enter lagi sekali. Ada, oke. Berarti nomor 9. Oke. Nomor 9. Oke, Raden Ajeng ini. Udah yang tadi nomor 9 berarti kan? Oke. Iya, Pak. Tadi nomor 9, Raden Ajeng. Oke, nomor 9. Iya Pak, hadir Pak. Oke, silakan. Oke, sebentar Pak. Pokoknya harus responnya cepat loh ya. Jadi bahannya Anda standby. Jadi kuliah ini harus selalu siap untuk kalau terpilih random ya. Sudah terlihat ya Pak? Oke, sudah ya.
Oke, jadi mungkin pertama-tama perkenalkan dulu, saya Raden Ajeng Kalista. Di sini saya hendak presentasi untuk example 9.3.9 pada textbook dari Bain tahun 92. Nah, soalnya itu sendiri kalau dari sependek pengetahuan saya itu mengenai ada suatu sampel random dari two parameter exponential distribution dengan scale parameter yang diketahui dengan theta sama dengan 1 dan unknown location parameter eta. Nah, lalu kita akan ingin membandingkan MME dan MLE dari random sample tersebut dan juga membandingkan MSE-nya. Nah, dari contoh itu, sepertinya di contoh itu sudah ada alurnya secara singkat. Mungkin saya akan menjabarkannya sedikit demi sedikit, tapi ada juga beberapa poin yang saya merasa kurang yakin gitu, Pak. Jadi mungkin nanti saya tambahkan di akhir ya. Nah, untuk membandingkan MSE dari eta head 1 dan eta head 2, kita harus mengindikasi dari MME dan MLE estimator dari sampel tersebut. Nah, kemudian diketahui bahwa two parameter exponential distribution mempunyai probability density function yang terlampir pada layar di equation 4.1. Nah, di situ saya mengambil sumber dari jurnal. Nah, itu dari Lawless tahun 77 dan Jiang serta Wong tahun 2012. Nah, di situ kita akan mencari MME dan MLE-nya. Nah, di sini untuk mencari MME menggunakan first moment of two parameter exponential distributed population dan sampelnya. Nah, kemudian ini diperoleh first moment dari population-nya seperti ini, ada di layar, mungkin bisa dilihat dengan proses-prosesnya ini, dan menghasilkan first moment-nya itu theta plus eta. Nah, karena tetanya sudah diketahui ya tadi ya, tetanya sama dengan 1, maka kita bisa input di sini bahwa first moment population-nya 1 plus eta. Kemudian akan disama dengankan dengan first moment of sample-nya. Yaitu berarti didapatkan seperti ini, bahwa X bar sama dengan 1 plus eta dan eta sama dengan X bar dikurangi 1, sehingga didapatkan eta head 1 sama dengan X bar kurangi 1. Kemudian kita bisa mencari MLE-nya dari sampel berikut. Nah, dari MLE ini didapatkan seperti ini, dari two parameter exponential distribution-nya. Nah, di sini saya mengambil sumber dari jurnal juga, itu dari Zhang tahun 2013. Nah, untuk di sini diketahui bahwa likelihood function-nya ini seperti ini, Pak. Kemudian di sini X sub 1 sampai N itu adalah merupakan minimum dari sampel XI. Nah, kemudian karena eta itu merupakan parameter threshold atau location, jadi berdasarkan jurnal itu juga, si minimum of the sample XI itu akan selalu lebih besar atau sama dengan dari eta. Dan itu ekuivalen dengan pernyataan bahwa XI lebih besar sama dengan eta untuk setiap I. Nah, karena itu juga estimator eta yang memaksimalkan likelihood function di atas di equation 4.5 itu merupakan X1N, yaitu minimum dari sampel XI. Maka eta head 2 adalah minimum dari sampel XI, seperti itu. Kemudian ini yang saya belum sempat cari lagi, ini yang menunjukkan bahwa X bar dikurangi eta itu berdistribusi gamma dengan parameternya 1 per N dan nilai minimum dari sampel XI dikurangi eta itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya 1 per N. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa ekspektasi dari eta head 1 itu adalah seperti berikut, sehingga didapatkan eta, kemudian ini harusnya eta head 2 ya, saya salah tulis, nanti mungkin saya bisa memperbaiki. Nah, ini didapatkan 1 per N ditambah eta. Nah, kemudian berdasarkan definisi 9.3.1 terkait dengan estimator unbiased, kemudian 9.3.4 terkait bias term pada buku Bain, itu didapatkan bahwa eta head 1 itu unbiased dan eta head 2 itu merupakan estimator bias terhadap parameter eta tadi. Nah, itu dengan bias term-nya adalah bias term dari eta head 2 itu sama dengan 1 per N.
Seperti itu. Kemudian dibandingkan MSE-nya masing-masing didapatkan seperti ini. Berdasarkan formula equation dari MSE 9.3.10 di buku Bain juga. Nah, kemudian didapatkan bahwa untuk N lebih dari 2, bias estimator has a smaller MSE than the unbiased estimator does. Seperti itu Pak kira-kira. Oke, saya kira tapi cara buat argumentasinya oke naik ke atas mungkin ada beberapa yang saya ingin komentari itu oke dari atas saja nggak apa-apa. Dari awal saya ini strukturnya bagus ini seperti yang saya harapkan mungkin ke atas. Jadi di sini kan sebenarnya kalau di contoh soalnya itu kan cuma nuliskan apa eksponensial ini ya, yang soalnya benar naik ke contoh soalnya, naik ke soalnya ke atas dulu. Ya ini Pak. Yang Soal saya ini. ketutup. Sebentar ini. Nah, oke. Nah, sampai kelihatan example-nya. Nah, di situ kan yang di sini aslinya kan seperti itu ya. Jadi distribusi eksponensial satu eta kayak apa kan nggak ada kan? Nggak ditunjukkan cara ini. Jadi, nah pada saat itu Anda akan melihat ngambil dari yang punyanya Loresama ini bahwa dua parameter artinya eta theta ya. Oke, ini satu sumber ininya ada dua. Oke, naik. Oke, terus ke bawah lagi ke bawah. Nah, mulai membuat MME. Jadi karena ini sebenarnya kalau Anda sudah di sini karena karena ini masih secara umum dulu Anda lakukan, nggak apa-apa ekspektasi X terus batasnya mulai dimasukkan eta sampai eta hingga terus ke bawah ini menghasilkan theta ini baru Anda masukkan bahwa tetanya cuman sudah diketahui kan jadi 1 dapat X. Yeah. Oke, terus ke bawah lagi X. Jadi akhirnya dapat eta topinya ini yang tadi eta 1 ya, jadi karena untuk di yang MME ya. Oke, sekarang yang MLE, oke ke bawah lagi. Jadi di sini ini fungsi likelihood-nya. Nah, di sini memang tadi ya argumentasi saya ingin mencari maksimumnya, jadi maksimumnya eta kan minimumnya dari X1 sampai Xn, itu yang notasinya X1 titik N ya. Jadi nanti ini memang ya oke lah, ini sudah ada tulisan bahwa X1 titik N adalah minimum of the sample XI ya. Kalau dituliskan kan biasanya minimum dalam kurung X1 sampai Xn, itu kalau mau ditulis ininya, tidak dengan kata-kata. Oke, ini dari yang 2013. Nah ini, it is easy to show that eksperimen eta distribusi gamma. Anda PSM 1-nya kayaknya lupa ya. Ini eksperimen eta. Iya tadi ya. Iya Pak, dari bukunya seperti itu. Oke, eksperimen eta itu distribusi gamma seper n, n. Ini di sini it is easy, Anda bisa nunjukkan nggak? Itu saya hanya menyalin dari buku, jadi tadi belum saya cari lagi. Oke. Seperti itu Jadi, kan khusus yang poin itu. Jadi nanti Anda punya PSM 1 kan sudah kan? Iya, sudah PSM Pak. 1 kan ada transformasi variabel. Nah, Anda Ya. lihatin di situ. Di transformasi variabel, itu transformasi variabel kan. Kalau X bar-nya distribusinya apa? Ini X bar min eta kan? Iya, Ya Pak. tadi ya benar mana estimator Ya. sebenarnya tadi ya benar ya. X Ya. bar distribusinya apa? Dari kalau X-nya apa tadi? X-nya kan eksponensial ya. Ya. Eksponensial 1 eta. Maka X bar-nya distribusinya apa? Nah, ini akhirnya dapat gamma ya. Nanti tolong pakai transformasi variabel di ini ya, bab di depan ya. Iya, Pak, saya Terus tambahkan nanti. Terus tunjukkan juga dari X1N itu min eta itu eksponensial seper N. Jadi nanti Anda masih ada PR ini ya yang nunjukin itu ya. Jadi pakai ini kan PSM 2, berarti ada PSM 1-nya jangan dilupakan ya. Iya, Pak. Metodenya apa aja coba? Saya hanya ingin ingat metode untuk transformasi variabelnya. Coba yang Anda dapat itu. PSM 1-nya. Masih ingat nggak apa coba? Saya belum baca-baca lagi, Pak. Enggak, berarti sudah lupa. Iya. Enggak. Ya, saya Tapi hanya Anda merasa ingat... dapat nggak transformasi variabel PSM 1? Oh ya, PSM 1-nya ada dengan saya apa? Dapat. Jangan Pak Abdur. Dapat kok, Iya Pak. kan? Dapat. Iya kan dapat kan? Cuma sudah lupa gitu. Iya, dari saya. Namanya aja lupa.
Iya. Ya, sama sekali lupa. Oh, ini banyak yang menganut memorialized property itu ya, lupakan apa yang sudah terjadi gitu ya, apa yang sudah lalu. Gitu. Oke ya nanti silakan tambahkan karena saya yakin mesti yang walaupun PSM itu ada tamasi variabel di PSM 1 itu. Nah, disinilah nanti ya, nanti Anda pakai teknik apa untuk menjawab ini, karena kebetulan di situ kan order statistik, itu nanti di PSM, di bukunya Ben juga ada, di depan kan ada juga. Kalau Pak Dur kemarin pakai bukunya siapa ya, atau pakai slide ya? Untuk Gimana Pak? kemarin, dia Pak Dur kemarin pakai bukunya siapa? Untuk teks buku utamanya? Pakai slide PPT, kalau sumber buku utamanya sepertinya juga sama Pak, pakai BI juga. Ya memang biasanya kan ada slide juga, kemudian saya taruh, tapi kalau saya lebih senang lihat bukunya, karena banyak kalau pakai slide, bukunya nggak pernah dilihat, jadi saya milih akhirnya istilahnya menyimak buku gitu. Ya tadinya saya slide, tapi saya milih setelah slide itu malah kayak cepat, tapi banyak yang jadi pada saatnya itu kayak mudah lupa juga. Ya, jadi nanti dilihat ya di bukunya, kalau Anda mau pakai band boleh, di situ kan saya juga kasih ada bukunya, oh, Cochrane apa ya, bukunya siapa yang kayaknya ada 3 atau 4 buku di Google Drive-nya itu. Oke, ya nanti ini diatasi ya, karena saya harapkan kalau memang untuk pengerjaannya harus ada pendetilan di informasi variabelnya, ya nggak boleh tiba-tiba klaim langsung seperti ini ya, ini kan. Iya, Oke, Pak. yang ini silakan nanti tambahkan terus ke bawah, Anda oke ke bawah. Terus, nah yang di sini ini 471 ini, 4.71. MSE itu definisinya apa MSE? Ini kok langsung sama dengan variansi. Kapan MSE sama dengan variansi? Itu sesuai yang ada di buku Formula Equation 9.3.10, Pak. Nah, ya justru saya tanya kok, makanya tanya kan. Ini kan contoh soal kan. Iya, Pak. Nah, karena memang saya tugasnya Anda memahami contoh soal kan, ya harus ditanya kan. Kapan MSE sama dengan variansi? Oh, ini ya lupa lagi. Ini barusan padahal kapan saya bicara tak bias. Nah, ini yang kenapa saya dengan sampling ini harapan saya untuk diambil pelajarannya bagi yang kebetulan nggak kepilih ya. Yang kepilih juga. Jadi Anda nggak tahu ini bahwa MSE sama dengan variansi itu. Kenapa bisa kayak gitu? Apakah MSE selalu sama dengan variansi? MSE theta topi, apakah selalu sama dengan variansi theta topi? Kalau biasanya 0, Pak. Nah, oke, jadi itulah. Jadi Anda tambahin informasi di situ supaya ini benar. Apakah Iya, Pak. eta 1 topi itu tak bias untuk eta? Sudah menunjukkan belum Anda? Tadi gimana, Pak? Maaf, Pak, putus-putus. Ini tadi kan kalau katanya kan kalau MS sama dengan variansi kan jika theta topinya atau eta Biasanya 0. topi di sini adalah tak bias kan, atau biasnya 0 gitu kan. Iya. Nah, berarti kan Anda harus menunjukkan bahwa eta topi ini, eta topi 1 ini memang tak bias. Di mana Anda nunjukin bahwa dia tak bias? Ini tadi di atas ini, Pak, ada. Ini, Pak. Eta Sama dengan topi eta. 1 sama dengan apa? Seper N plus eta itu? Ini bukan, Pak. Ini harusnya yang 2. Yang satu yang ini. Saya salah Oke, ketik. nah makanya Ya. ini double. Oh, berarti saya salah ketik. Oke, di eta 1 berarti eta, tapi nanti Anda sebut ya di bawahnya ya. Iya, Oke, Pak. ke bawah ini. Jadi Anda boleh merujuk kayak gini. Melihat persamaan 4.6.1 bahwa eta ini kan adalah tak bias, maka MSE sama dengan variansi. Jadi itu dibenarkan ya. Karena itu dibenarkan hanya kalau terus yang eta 2 itu juga tak bias apa enggak? Itu bias tadi, Pak. Nah, berarti kan yang harus variansi ditambah biasnya kan. Nah, biasnya, iya Pak. oke. Jadi nanti harus ini kan ya, jadi yang Anda boleh, makanya tadi kalau yang dikasih nomor, tapi kalau siapa teman kan nggak ngasih nomor persamaan. Kalau ngasih nomor persamaan Anda cukup bisa merujuk itu. Berdasarkan apa persamaan berapa tadi 4, ini adalah eta 1 tak bias, maka MX sama dengan langsung variansinya. Gitu. Tapi kalau yang kedua kan bias itu.
Terus tadi berakhirnya di mana? Terus lagi. Oke, terus ke bawah. Ini kesimpulan akhir dari Hmm. example-nya. Untuk N lebih dari 2, estimator yang bias mempunyai MSE yang lebih kecil dari estimator yang unbiased. Seperti itu. Ana bandingkan eta 1 sama eta 2 kan? Iya Iya, kan? iya. Akhirnya kesimpulannya eta 1 dengan eta 2 gimana? Yang bias itu tadi berarti yang eta 2. Yang eta Ya, 2 memiliki MSE yang lebih kecil dari yang unbiased estimator yang eta 1. Untuk N lebih dari 2. coba lihat eta 2 sama eta 1-nya MSE-nya coba dideketin. Coba naik lagi dikit biar kelihatan. Sudah Jadi kelihatan belum, eta Pak? Ya. 1 seper N ya, seper N sama 2 per N kuadrat. MSE-nya sama 2N kuadrat. 2 per N kuadrat. Yang satunya seper N ya tadi ya, yang atas ya. Ini Iya, kok saya seper N. nutupin terus ditutupin Iya, seper lagi. N. Jadi seper N dengan 2 per N kuadrat. Pada saat N-nya 1, besar mana? Lebih besar yang eta 2. Eta Yang 2, eta Pak. 2. Makanya, ya. Pada saat N-nya 2, N-nya 2 berapa? N-nya 2 berarti sama, Pak. Sama. Besar ya. Ya. N-nya 3. Nah, inilah Untuk jadi nanti Anda N-nya dapat. 3, ya. Nah, jadi then for ini nanti Anda boleh diperlihatkan itu. Untuk kasus N sama dengan 1, besar yang eta 2 ya. Ya. Tapi untuk N sama dengan 2, dia sama. Maka dia terus N sama dengan lebih dari 2, mulai 3 ke atas itu, dia selalu lebih besar ya. Iya. Iya, Yang lebih lebih besar kan kecil karena yang 2. eta 2. Eta 2 variansinya berapa kalau 3? Oh ya lebih kecil, sorry ya, karena makin Iya. besar pembaginya ya. Iya, betul, Pak. Jadi makanya nanti Anda perlihatkan ya, jadi untuk N1, N2, jadi apa nanti setelah mulai N3 ke sana kan sudah, apalagi kalau Anda bisa bikin grafiknya kelihatan sekali kan nanti itu. Itu untuk memberi Iya. argumentasi, karena saya harapkan ini memang Anda ngerjakan tapi dengan betul-betul ada rasa ingin tahu bahwa oh iya ini ya. Tapi kalau dengan dibantu, kenapa kemarin saya minta ada komputasinya di sini, itu supaya untuk yang seperti ini bisa dibantu dengan grafis itu. Itu yang eta 1, ini eta 2, gambarkan apa variansinya kan. Jadi Iya. ini sumbu X-nya N, sumbu Y-nya adalah variansi eta 1 dan MSE eta 1 dan MSE eta 2-nya. Anda plot aja. Karena ini diskrit, berarti kan plotnya berupa apa? Titik nanti dibikin, dikasih garis itu kan sudah nanti akan kelihatan. Ya nanti tambahin itu, atau Anda harus bikin apa N sama dengan 1, N sama dengan 2, atau Anda harus menggunakan mana yang lebih besar, pakai apa? Kalau untuk menunjukkan dua hal, salah satunya lebih besar, diapakan? Nah, Anda cari, bisa bikin selisihnya kan? Nanti dilihat kalau minimumnya itu positif kan berarti dia akan selalu lebih besar yang di depannya itu bisa itu secara dengan formula. Kalau dengan grafis ya Anda gambar nanti posisinya di mana, dia posisinya di atas berarti lebih besar kan, kalau di bawah posisinya dia lebih kecil itu misalnya. Itu bisa seperti itu. Jadi hanya untuk misalkan di setiap step Anda betul-betul ya ingin memperlihatkan, meyakinkan lah intinya, jadi Anda yakin itu. Ini kan dalam rangka mencari keyakinannya. Ya, oke, saya kira ini sudah bagus untuk aja kelengkapan tadi Anda mencoba. Nah, nanti untuk tambah latihan di akhir ini, coba lihat di contoh 1. Anda tadi nyebut buku apa? Jurnal ya. Iya, Lolek, jurnal, Pak. cara membuat pustaka tahu nggak di LaTeX itu? Cara nuliskannya. Kemarin sudah sempat nengok tapi agak lupa. Nah, nanti
Nanti di bawah gini, di akhir Anda soal nomor ini, jawaban akhir nanti dikasih pustaka gitu. Nah, ini untuk latihan besok nulis skripsi kan di bawahnya lagi ke bawah. Pas berakhir itu. Pustakanya apa? Anda punya loles, punya apa tadi? Nanti nulisnya harus lengkap loh sama judulnya, tahunnya, nanti caranya ada di sini nanti Anda lihat ya. Ini Oh jadi ya, Pak. untuk kerjakan soal ini Anda harus lihat bukunya apa tadi, lihat loles, terus lihat apa lagi? Karena loles itu yang buku ini kan yang ada orderingnya itu ya, yang tentang lifetime itu loles itu ya, Anda Ya, ya kan berupa ya, ada kajian berupa seperti itu ya. jurnal itu. Jadi loles itu yang Ya, papernya, tapi dia juga punya buku itu yang saya pakai dulu untuk kuliah analisa data uji hidup gitu. Jadi sekarang lagi tertidur itu. Itu banyak main apa data-data tersensor tadi ya, dari pakai ranking tadi yang order statistik. Dan nanti di bawahnya ini ya, di akhir jawaban ini tadi daftar pusaka satu apa tadi, loles, kedua apa tadi punyanya siapa, Zhang apa siapa tadi ya, yang kalau yang yang punyanya ketiga, yang Jiang oh dan yang Wong. terus ada Wong. Nah, Anda tuliskan gitu ya, nanti apa kelihatannya urut abjad biasanya apa ya, yang atas yang abjad yang paling ini. Nah, nanti terus tuliskan situ. Nanti cara menulis pustaka ada itu panduan ya, nanti Ya, Pak. dicoba gitu. Ini saya kira sudah bagus untuk. Nah, kalau ujian bisa besok seperti itu, nah saya kasih nilai maksimal itu. Karena besok kalau ujiannya memang disepakati open book loh ya. Nanti ada kesepakatan mendekati tes. Karena saya kan di situ betul-betul Anda karena diberi kebebasan, Anda boleh searching, oh iya ini untuk jawab ini saya pakai papernya siapa kayak tadi. Loles itu berupa paper ya, jurnal ya, lolosnya Iya, kan. Pak. Iya, iya. Jadi yang jurnal kan itu, karena yang dia juga nulis buku itu. Di bukunya dia juga ada loles itu. Tapi judulnya Lifetime Data Analysis kalau salah itu. Ya oke, saya kira ada cukup untuk aja. Terima kasih. Silakan oke, cari lagi. Mau diacak lagi, Pak. Halo, Pak. Iya, cari acak lagi. Di live lagi acaknya biar ketahuan. Anda searching Menit lagi beres sih, Pak. mana? Ini 3 menit lagi beres. Kan saya Ini oh ya udah sudah selesai jadi ya 8.20 oke. Kalau sudah ya udah nanti ini mau saya tutup aja. Jadi intinya untuk hari ini dapat 2, tapi yang penting gini, ambil hikmahnya ya dari 2 sampel tadi. Jadi 2 teman ada yang maju. Walaupun sedikit tapi saya harapkan ini yang Ajeng saya lihat yang cukup lengkap ya. Ini nanti untuk membiasakan ini pada hasilnya Anda nanti memang diakhiri dengan besok ada tugas akhir skripsi. Ini jadi Anda akan terbiasa, juga pada saat Anda bekerja, Anda nanti akan terbiasa kalau Anda bicara sesuatu itu ada dasarnya itu. Ini kamu dasarnya apa? Oh, saya jurnal ini. Dasarnya apa? Banyak hal orang yang pada saat itu kadang nggak ada dasarnya. Kenapa ada textbook utama ini? Kayak saya misalnya pakai slide itu sebenarnya dibuat dari bukunya siapa. Nah, itu harusnya diinformasikan karena kalau slide kan mungkin nggak detail itu. Nah, ini saya ingin mulai melihat itu karena nanti pada saat di skripsi, jadi Anda sudah terbiasa. Ini saya masih membenahi yang pada mau ujian, banyak dia merefer banyak sekali, tapi pustakanya nggak ada. Di pustaka banyak sekali, tapi nggak digunakan pada saat dia bahas di skripsinya. Nah, ini yang beberapa kemarin sudah mulai saya siapkan untuk ujian skripsinya, di sisi itulah dia. Jadi pada saat kalau ditanya, saya ini kan dia masih jawabannya kadang pendapat yang bersifat tidak punya rujukan, nggak punya referensi. Nah itu biasanya kalau di ujian jadi bulan-bulanan, kalau makin lari ke sana kemari makin nggak karu-karuan. Ya oke ya, jadi nanti ini saya kira stagnan untuk tempat kita mulai coba. Walaupun sekarang saya di Purwayana juga saya coba ingin semaksimal mungkin agak tertib dalam rangka mereferensi itu. Ya oke, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Untuk presensi ada masalah enggak? Tadi yang mungkin belum presensi ini kan masih saya aktifkan ya. Oke, saya kira Saya masih untuk belum presensi, Pak. ada yang belum, ya ini saya aktifkan lagi nih. Presensinya masih kan posisinya? Ya, Pak. Oke, silakan.
Nah, kalau yang sudah boleh keluar, boleh mulai kalau pindah. Nah, ini untuk bagi yang masih bermasalah presensinya. Oke, kalau sudah ya boleh silakan meninggalkan ruang virtual. Jadi kalau sudah nggak ada, berarti ini akan mulai saya rekap presensinya kalau sudah nggak ada. Oh ya, Hoki ada yang izin nggak ya? Hoki. Halo Hoki? Yang laporannya ke saya belum ada sih, Pak. Nggak ada. Ya udah, pokoknya saya kemarin pokoknya setiap yang mau izin lewat koordinator kelas karena saya sendiri kadang kan juga. Jadi kalau nggak ada berarti kan nggak ada catatan ya, nanti otomatis akan saya nyatakan dia tidak masuk kan kalau ini. Nggak ada ya untuk hari ini ya. Karena kalau sudah saya close kan Iya, Pak. otomatis saya nyatakan dia nggak masuk gitu kalau nggak presensi. Tapi Oke, kemarin oke. kalau nggak salah ada yang sempat katanya sudah berusaha. Oh ini nanti yang ini ya, kalau ada dari ini ya, nanti gede kalau ngontak Anda ya. Ada nanti yang namanya siapa kemarin saya belum. Nanti kasih nomor HP-nya Anda supaya kontak Anda langsung. Itu namanya grader yang akan mengoreksi tugas-tugas itu. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya oke, makasih ya, saya tutup ya kayaknya ya, sudah nggak ada masalah ya. Oke ya, makasih. Oke, saya juga yang tanya yang masih di situ. Oke, saya tutup ya. Oke, Pak. Terima kasih ya, Oke, Pak. ya oke ya.